Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Febrinia Mulyani, semester 3 non-reguler dengan NPM 74 2012 1177 dengan dosen Profesor Haji Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Fendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan ke-15. Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut itu ada: 1. Tidak adanya kepengaduan pada delik aduan. 2. Nebis in idem. Pasal 76 KUHP, syarat nebis in idem yaitu ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah dihapus. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Kewenangan yang menurut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana. Daluarsa pasal 76 KUHP. Maksud daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk JPU dan terdakwa, terlebih-lebih untuk tindak pidana. Terdakwa penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Maksimum denda harus dibayar. Diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Dan yang terakhir, adanya abolisi dan amnesti. 2. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman ada dalam KUHP, yaitu matinya terpidana pasal 83 dan daluarsa pasal 84 sampai 85. Di luar KUHP ada amnesti dan gradasi, adalah menghapuskan hukumannya yang telah dijatuhkan oleh hakim baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Tujuan gradasi yaitu sebagai koreksi atau keputusan pengadilan, dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya adalah dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau khilafan. Macam-macam gradasi itu ada 3, yaitu gradasi duduk, jalan, dan jabatan. Perbedaan gradasi dengan amnesti dan abolisi yaitu gradasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan atau dan hukuman. Abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Gradasi ditujukan kepada orang-orang yang terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan tindak pidananya. Gradasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Dengan grasi kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan seperti bayi yang baru lahir. Grasi diajukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Sekian review materi hukum pidana lanjutan pertemuan ke-5. Saya akan lanjut dengan mereview jurnal tentang kasus tindak pidana perbankan dengan link jurnal https repository.uai.ic.id atau /wp-content /upload /2020-03 /jurnal /ilmu /hukum /vol /v /n o.1 Januari 2020 Anas Lutfi
strip Rama, strip Muhammad, strip Reza, PDF. Tindakan yang dilakukan oleh Rudy Guiwan yang sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut. Tindakan yang dilakukan Rudy Guiwan ini masuk ke dalam tindak pidana perbankan yang masuk ke dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, terdakwa akan terkena sanksi berupa penjara 6 tahun dan denda 1.000 triliun, subsidiar 2 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Sekian review materi hukum pidana lanjutan dan review kasus hukum pidana lanjutan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.